Kita semua kan pengen bebas. Tapi gimana kalau cara kita memahami kebebasan selama ini justru malah membatasi kita? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar dua pandangan soal kebebasan dan salah satunya mungkin banget bakal mengubah cara Anda berpikir. Oke, mari kita mulai dari sebuah gagasan tentang kebebasan yang mungkin kedengarannya akrab banget di telinga kita. Tapi, seperti yang akan kita lihat nanti, pandangan yang populer ini ternyata menyimpan sebuah paradoks. Coba deh, renungin sebentar. Apa sih artinya menjadi benar-benar bebas buat Anda? Ini pertanyaan yang universal kan? Mungkin Anda udah punya jawaban sendiri. Nah, coba simpan dulu jawaban itu, karena kita akan uji sebentar lagi. Sering banget kan kita ngebayangin kebebasan itu kayak gini. Nggak ada aturan, nggak ada batasan, pokoknya bisa melakukan apapun yang kita mau. Semacam utopia pribadi gitu. Tapi apa yang terjadi kalau semua orang hidup dengan prinsip ini? Nah, disinilah letak masalahnya. Waktu kebebasan setiap orang itu nggak terbatas ya. Tabrakan pasti terjadi. Keinginan saya bisa aja bertentangan sama keinginan Anda. Jadi, janji kebebasan total itu ujung-ujungnya malah jadi kekacauan. Biar lebih gampang ngertinya soal ketegangan antara kebebasan dan aturan ini, yuk kita lihat sebuah cerita sederhana tentang lalu lintas. Jadi, ceritanya tentang seorang remaja yang ngerasa hidupnya itu dikekang banget sama berbagai aturan. Di rumah, di sekolah, di mana-mana. Karena udah ngerasa buntu, ibunya pun bawa dia buat ngobrol sama seorang pastor. Nah, ini dia inti keluhan si remaja. Sebuah perasaan yang mungkin kita semua juga pernah rasain. Aturan itu rasanya kayak penjara. Dan kebebasan adalah jalan keluar dari penjara itu. Dan di sini nih ceritanya jadi menarik. Si pastor bukannya menasihati atau ngebantah. Malah sebaliknya, dia setuju. Wah, tentu aja ini bikin si remaja langsung ngerasa nemu teman seperjuangan. Mereka pun akhirnya pergi bareng buat nonton pertandingan bola. Acara yang ditunggu-tunggu banget sama si remaja. Pas di persimpangan, sang pastor lihat ada rambu penunjuk arah ke stadion. Tapi ia justru sengaja belok ke arah yang berlawanan. Dan disinilah momen puncaknya. Sang pastor dengan cerdiknya ngebalikin logika si remaja. Dia nolak buat diperintah sama rambu lalu lintas dengan alasan itu merampas kebebasannya. Seketika, si remaja langsung sadar. Rambu lalu lintas itu bukanlah penghalang kebebasannya. Justru sebaliknya, rambu itu adalah peta yang mandu dia menuju tujuannya. Tanpa aturan itu, dia malah nggak akan pernah sampai. Cerita tadi itu ngebawa kita ke sebuah pemahaman yang penting banget. Ada dua cara dalam memandang kebebasan. Yang pertama, kayak si remaja di awal cerita, adalah kebebasan dari sesuatu. Tapi, ada cara pandang yang lain. Disinilah kita ngelihat dua konsep intinya. Di satu sisi ada kebebasan dari batasan, tapi ada juga kebebasan untuk, kemampuan buat secara aktif memilih dan bergerak menuju sebuah tujuan yang lebih tinggi. Sekarang, yuk kita coba lihat gimana gagasan kebebasan untuk ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam tentang tujuan hidup itu sendiri. Kutipan ini dari sebuah dokumen penting dalam tradisi Katolik menyajikan sebuah pandangan yang luhur. Kebebasan itu bukan sekedar pilihan acak, tapi sebuah anugerah ilahi yang memungkinkan kita buat secara sadar memilih kebaikan dan mencari Sang Pencipta. Jadi intinya gini, kebebasan sejati itu bukanlah izin buat ngikutin setiap keinginan, terutama yang merusak, melainkan kekuatan untuk mengarahkan diri kita menuju kebaikan dan versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekarang, mari kita lihat gimana perspektif ini juga bilang kalau kebebasan itu bukan cuma soal diri Anda sendiri, tapi tentang gimana Anda berhubungan dengan orang lain. Kutipan dari kitab suci ini jadi landasan berikutnya. Di sini, kebebasan secara eksplisit dihubungin dengan panggilan buat melayani. Bukan buat muasin diri sendiri, melainkan buat mengasihi dan melayani sesama. Jadi, poin utamanya di sini jelas banget. Menurut pandangan ini, puncak dari kebebasan itu bukan pas kita dapat semua yang kita inginkan, tapi justru pas kita secara sukarela memilih buat menggunakan kekuatan kita demi kebaikan orang lain. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada dua cara yang sangat berbeda dalam memandang kata yang sama. Di satu sisi, ada gagasan bahwa kebebasan adalah tentang pemberontakan dan pemenuhan keinginan pribadi. Di sisi lain, ada pandangan bahwa kebebasan sejati justru ditemukan dalam disiplin dan pelayanan, menggunakan struktur untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Sebagai penutup, mari kita balik lagi ke metafora lalu lintas tadi. Kalau kebebasan adalah kendaraan Anda, maka aturan-aturan dalam hidup Anda itu adalah rambu-rambunya. Aturan yang Anda ikuti,
Dan yang Anda langgar, semuanya itu lagi ngebawa Anda ke suatu tempat. Pertanyaannya adalah, Anda mau tiba di mana?